Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sopter semuanya? Oke, di awal tahun 2025 saat Bab 409, Tantangan. Zhong Dingying adalah reporter magang di Yangcheng Evening News. Dia sudah pulang kerja pada jam 12 siang. Namun, dia menerima pemberitahuan sementara dari atasannya yang memintanya pergi ke Bandara Yangcheng untuk mengambil beberapa foto delegasi Amerika Selatan yang tiba di Bandara Yangcheng. Dalam perjalanan menuju bandara, Zhong Dingying sudah memahami seluk-beluk semuanya. Setelah tiba di bandara, Zhong Dingying dan rekannya Zhang Zhen bertemu. Ketika delegasi Amerika Selatan keluar, ingatlah untuk melihat lebih dekat Wright Mullen dan 5 pemain top lainnya. Ini akan menjadi fokus laporan. Zhang Zhen adalah orang senior di Yangcheng Evening News. Saat dia berjalan ke depan, dia tolong beritahu Zhong Dingying sesuatu. Saudara Zhang, Zhong Dingying ragu-ragu sejenak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Komunitas tinju Amerika Selatan datang dengan ganas. Jelas bahwa mereka datang untuk kungfu Tiongkok. Apa yang harus mereka hadapi bukan hanya sekedar masalah Chu Chen, tapi seluruh lingkaran kungfu Tiongkok. Bukankah lebih baik jika kita fokus pada pelaporan dan membangun momentum bagi mereka? Ingat satu hal, pekerja media yang hebat tidak memiliki posisi. Zhang Zhen berkata dengan sungguh-sungguh. Tipuan terbesar dari berita ini adalah bahwa 5 master top Amerika Selatan mewakili level tertinggi dunia tinju Amerika Selatan. Saya tidak tahu caranya, banyak orang ingin tahu lebih banyak tentang orang-orang ini. Jika kita melaporkan lebih banyak, itu akan menarik lebih banyak perhatian. Catatan, selain itu, Zhang Zhen melihat bahwa Zhong Dingying tampak sedikit enggan, menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan serius, bahkan jika kita tidak melaporkannya, orang lain masih akan melaporkannya datang ke tempat kejadian. Kamu sedang dalam masa magang sekarang. Kamu harus berperilaku lebih baik, mengerti? Zhong Dingying tetap diam, melihat ke atas, dan masuk ke kerumunan dengan kamera. Suara WC bergema dari kerumunan, dan guncangan terus berlanjut. Zhong Dingying berjalan ke depan dan melihat kedua sosok itu. Pemuda itu selembut batu giok dan memiliki sikap anggun. Wanita itu memikat pedesaan dan kota dengan keanggunan yang tak tertandingi. Zhong Dingying tanpa sadar mengambil kamera dan mengambil beberapa foto secara berurutan. Chu Chen, Zhong Dingying segera mengetahui identitas pemuda ini. Memikirkan keseluruhan kejadian, mata Zhong Dingying menunjukkan ketidakpercayaan. Dunia tinju Amerika Selatan begitu kuat sehingga mereka datang untuk Chu Chen. Bukan hanya Chu Chen. Tidak, dia melarikan diri dan bahkan datang ke bandara untuk menyambut 5 tuan dari Amerika Selatan. Selamat datang di Tiongkok, suara Chu Chen terdengar di telinga Zhong Dingying, tenang dan tenang. Zhong Dingying mengambil foto Chu Chen ini lagi. Itu hanya wajah samping, dengan profil tegas dan ketampanan luar biasa, dan tubuh tinggi berdiri dengan bangga. Dari sudut pandang pengambilan gambar, 5 master dari Amerika Selatan kebetulan masuk ke dalam lensa. Tapi jelas berbeda. Chu Chen sedikit lebih pendek, dan sekilas dia terlihat seperti latar belakang foto Chu Chen. Zhong Dingying melihat foto itu sekali dan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, lalu buru-buru melihat ke kedua sisi. Saudara Zhang memintanya untuk mengambil lebih banyak gambar close-up dari 5 pemain teratas Amerika Selatan, tetapi foto yang dia ambil sekarang justru sebaliknya.
Zhong Dingying ragu-ragu sejenak, tetapi mau tidak mau mengambil beberapa foto Chu Chen. Tuan Malen, dia adalah Chu Chen. Pada saat ini, Zhao Tianhao kembali sadar, dengan wajah tegas, dan berbicara dengan suara rendah di sebelah Let Malen. Let Malen berkata, "Oh," menatap Chu Chen dengan ringan, lalu mengatakan sesuatu. Zhao Tianhao mengangkat alisnya dan segera menatap Chu Chen. "Chu Chen," Tuan Malun berkata, "ada pepatah lama di Tiongkok, anjing yang baik tidak menghalangi jalan." Begitu saya membuka mulut, tercium bau mesiu yang menyengat. Semua orang yang hadir menjadi gempar. Segera, terdengar suara dari sekeliling. Tuan Maren tetap mendominasi seperti biasanya. Chu Chen mungkin tidak mengetahui identitas 5 orang yang berdiri di depannya. Siapapun yang keluar bisa mencekiknya sampai mati hanya dengan jentikan jarinya. Beberapa orang tidak tahan. "Apakah kamu sakit? Apakah kamu senang?" Chu Chen dipermalukan. "Mengapa kamu tidak berlutut saja dan menjilat Tuan Malunmu?" Bahkan sempat terjadi pertengkaran di antara massa. Zhang Zhen akhirnya masuk, terengah-engah. "Xiao Ying, kamu mengambil banyak foto. Aku benar-benar tidak menyangka Chu Chen akan muncul di bandara. Apakah kamu baru saja mengabadikan percakapan antara Chu Chen dan Wright Mullen?" Zhong Dingying ragu-ragu dan menyerahkan kameranya kepada Zhang Zhen. Zhang Zhen berbalik sebentar, lalu mengerutkan kening. "Xiao Ying, ada apa denganmu? Saya meminta Anda untuk memotret 5 master teratas Amerika Selatan. Mengapa Anda fokus pada Chu Chen dan wanita di sebelahnya?" "Saudara Zhang, menurutku apa yang baru saja kamu katakan itu salah." Setelah Zhong Dingying terdiam beberapa saat, dia mengangkat kepalanya, matanya tegas, dan dia berkata dengan tegas, "Pekerja media yang hebat seharusnya tidak memiliki posisi. Dari segi kepentingan nasional, saya adalah reporter magang kecil dan tidak dapat mengubah apapun. Namun, jika menyangkut pemberitaan tentang tantangan Chu Chen di komunitas tinju Amerika Selatan, saya akan lebih fokus pada Chu Chen karena dia mewakili komunitas tinju Tiongkok." "Kamu," Zhang Zhen ingin mengatakan sesuatu yang lain. Tetapi Zhong Dingying menyela dengan tegas, "Maaf, Saudara Zhang, saya punya desakan sendiri." Zhang Zhen memandangi gadis muda ini. Lambat laun, ada sesuatu yang terpukul jauh di dalam hatinya. Untuk sesaat, Zhang Zhen tersenyum dan berkata, "Oke, kamu benar. Tidak peduli bagaimana orang lain melaporkannya, Yangcheng Evening News kami punya memperjelasnya. Di pihak Chu Chen, ambil saja lebih banyak foto, dan di pihak editor, saya akan mengurusnya." Mendengar ini, Zhong Dingying langsung bersemangat dan mengangguk gembira. "Terima kasih, Saudara Zhang. Saya berterima kasih banyak. Anda benar. Meskipun kami adalah orang kecil juga memiliki kegigihan dan prinsip orang kecil." Zhang Zhen tiba-tiba berkata dengan serius kepada Zhong Dingying, "Terima kasih telah mengizinkan saya mendapatkan hidup saya kembali. Saya sendiri." Zhang Zhen tiba-tiba berteriak ke depan, "Chu Chen, ayo. Ayo, Chu Chen, Chu Chen, kamu baik-baik saja?" Beberapa orang di antara kerumunan itu berbicara satu demi satu. Ekspresi Zhao Tianhao menunjukkan cibiran, dan dia memandang Chu Chen dengan jijik. "Chu Chen, bukankah kamu pandai bertarung? Jika kamu memiliki kemampuan, setujui tantangan saya dari 5 master teratas Amerika Selatan."
Chu Chen memandang ke samping ke arah Nangong Yun. Saudari Jun, surat perang ada di sini. Nangong Yun mengambil 2 langkah ke depan. Ada banyak pepatah dan sindiran Tiongkok kuno, seperti Yelang yang sombong dan duduk di dalam sumur untuk melihat ke langit, yang sebenarnya sangat cocok untukmu. Nangong Yun tersenyum dan berkata dengan jelas dan suara cerdas, karena kamu ingin menantang kungfu Tiongkok, ayo bersama. Chen Chen, mundurlah. Chu Chen mundur beberapa langkah tanpa ragu-ragu. Kehebohan di tempat kejadian langsung membumbung ke langit. Sebelum Nangong Yun berbicara, banyak orang bertanya-tanya tentang identitasnya. Orang-orang yang belum pernah bertemu Song Yan bahkan berspekulasi apakah dia adalah wanita ketiga legendaris dari keluarga Song. Tanpa diduga, dia benar-benar menerima tantangan atas nama Chu Chen dan menantang 5 master top di Amerika Selatan sekaligus. Chu Chen juga mundur dengan patuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Zhong Dingying tidak dapat mempercayai matanya. Orang kuat Amerika Selatan yang mengancam itu dihadang di bandara oleh seorang wanita berkulit putih. Cepat, ambil fotonya, Zhang Zhen sadar dan mendesak. Di antara kerumunan, terdengar suara-suara berteriak, "Saudari Peri, ayo." Suara yang familiar. Chu Chen berbalik dan melihat Song Qiulah yang juga telah tiba. Yang paling mengkhawatirkan Chu Chen adalah orang ini benar-benar mengabaikannya dan hanya memperhatikan saudara perempuan peri. Presiden Gong, wanita ini, pemuda Xiaoyu hendak berbicara ketika dia melihat sekilas Gong Changhong. Melihat ekspresi Gong Changhong yang samar-samar dipenuhi dengan kegembiraan dan harapan, dia terkejut. Dia adalah guru Chu Chen. Gong Changhong berkata, dia memenuhi syarat untuk mengatakan apa yang baru saja saya katakan. Murid muda Xiaoyu terkejut kalimat itu tadi. Biarkan 5 master teratas Amerika Selatan berkumpul. Pemuda Xiaoyu menahan napas. Dia merasa adegan selanjutnya tidak akan terlupakan seumur hidupnya. Bab 410, menggoyangkan lengannya dan membentur langit, dia jatuh dan menginjak kakinya untuk mengguncang Kyushu. Seluruh penonton menyaksikan, pakaian putih lebih mempesona daripada salju. Wajah Chu Chen seperti biasa, tenang dan tenang, dengan senyuman di wajahnya dan matanya menatap Nangong Yun penuh harap. Kakak ipar, apakah kamu benar-benar berencana untuk membiarkan saudari Peri menghadapi 5 master teratas Amerika Selatan sendirian? Song Qiu buru-buru menerobos kerumunan dan datang. Dikatakan bahwa kelima orang ini mewakili puncak Amerika Selatan dunia tinju. Song Qiu tampak cemas, berharap dia bisa bergegas maju juga. Perhatikan baik-baik, Chu Chen berkata. Saudari Jun akan mengajari mereka bagaimana berperilaku dan memberitahu mereka apa artinya ada surga di luar dunia dan ada orang di luar dunia. Murid Song Qiu menyusut. Saat ini, Wright Mullen dan yang lainnya juga memahami apa yang dimaksud Nangong Yun melalui terjemahan Zhao Tianhao, dan mereka semua tertawa terbahak-bahak. Mata dari 5 master pertarungan hebat semuanya tertuju pada Nangong Yun, dan mata mereka tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Wanita yang sangat cantik, tapi dia tidak memiliki pikiran yang baik, Let Malen berkata sambil tersenyum. Katakan padanya bahwa orang-orang seperti dia bahkan bukan orang kelas 3 di dunia tinju Amerika Selatan. Zhao Tianhao didukung oleh 5 master, dan dia berbicara dengan tegas,
dan menyampaikan kata-kata Raid Mullen secara utuh. Hembusan angin bertiup sedikit, dan pakaian putihnya berkibar. Mata Nangong Jun tenang, berhenti bicara omong kosong dan majulah untuk bertarung. Mungkinkah 5 ahli pertarungan hebat di Amerika Selatan menjadi 5 pembicara hebat? Setelah suara Zhao Tianhao bereaksi, Nami yang didukung kuat berteriak dan melangkah keluar dengan senyum garang di wajahnya. Dia berdiri di depan Nangong Yun seperti raksasa. Soal menghancurkan bunga dengan tangan yang kejam, biarkan aku, Arman, lakukanlah. Tinggi Arman yang hampir 2 meter dan tubuhnya yang besar sangat kontras dengan pakaian putih anggun di depannya. Banyak orang berseru, telapak tangan mereka berkeringat. Ada juga orang yang ponselnya menghadap ke depan. Di era di mana setiap orang adalah media mandiri, informasi menyebar terlalu cepat. Di ruang siaran langsung platform tertentu, sebuah headline menarik perhatian. Bandara wanita Oriental yang misterius mencegat 5 ahli pertarungan terbaik di Amerika Selatan. Untuk sementara waktu, hal itu menarik banyak orang untuk menonton. Sebenarnya benar, kupikir itu hanya clickbait. Bukankah delegasi Amerika Selatan menyiapkan ring di Weiyang Boxing Gym dan menunggu kedatangan Chu Chen? Mengapa mereka dihentikan bahkan sebelum meninggalkan bandara? Apakah kamu melihatnya? Di belakang wanita berbaju putih itu ada Chu Chen. Bisakah pembawa acara memberitahu kita apa yang terjadi di tempat kejadian? Master Chu Chen muncul dan secara blak-blakan menantang 5 master pertarungan teratas dalam pertarungan 1 lawan 1. Orang yang muncul di depannya sekarang adalah orang nomor 1 di dunia Jiu-Jitsu Amerika Selatan, Arman. Dikatakan bahwa Jiu-Jitsunya telah mencapai tingkat kesempurnaan. Saat dia melakukannya, itu akan membuat orang sulit untuk bertahan melawan orang. Banyak orang yang memegangi hatinya di dalam sasana tinju Weiyang. Zhao Fangquan telah tiba dengan banyak reporter media, memegang senjata panjang dan meriam pendek, tampak sangat mengesankan. Selamat datang Tuan Zhao, kata Wei Qiugen dengan senyuman di wajahnya. Melihat banyak reporter media mengambil foto sasana tinju miliknya, Wei Qiugen merasa bahagia di dalam hatinya. Bunuh beberapa burung dengan satu batu, Wei Qiugen sangat menantikan momen ketika kedua kubu mulai unjuk gigi. Di antara wartawan media, tiba-tiba seseorang berseru. Pertarungan dimulai, kerumunan berada dalam keributan. Banyak orang mengeluarkan ponsel mereka satu demi satu, mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Zhao Fangquan dan Wei Qiugen juga dengan cepat menerima berita tersebut. Bandara wanita Oriental yang misterius mencegat 5 ahli pertempuran teratas di Amerika Selatan. Wajah Zhao Fangquan segera menjadi gelap, dan dia langsung menebak identitas wanita Oriental misterius itu. Di tepi Sungai Mutiara, dia bahkan tidak bisa melawan wanita Oriental misterius itu. Namun, yang membuat Zhao Fangquan merasa sedikit lega adalah dia tidak bisa mengalahkan 5 ahli top Amerika Selatan yang mendarat di Yancheng. Artinya mereka berada pada level yang sama. Intersepsi bandara, mereka tidak sabar untuk mempermalukan diri mereka sendiri, kata seorang perwakilan Amerika Selatan sambil mencibir. Wei Qiugen mengerutkan kening dan mengutuk dalam hatinya. Chu Chen sangat tidak tahu malu. Dia lebih suka mempermalukan dirinya sendiri di bandara daripada membiarkan saya mendapat perhatian di Weiyang Boxing Gym.
Ye Yan tidak berkata apa-apa. Dia mengambil ponselnya, mencari ruang siaran langsung, dan mengkliknya. Perhatian seluruh jaringan terfokus pada bandara Yangcheng. Armen melangkah maju, menyeringai garang, dan berteriak, "Gadis Timur, biarkan kamu merasakan kekuatan pria dari Amerika Selatan." Telapak tangan besar seperti kipas bunga matahari menamparkan Nangong Yun. Nangong Yun menatapnya, sedikit menyipitkan matanya. Kelihatannya seperti telapak tangan sembarangan, namun sebenarnya mengandung beberapa perubahan dan bisa diadaptasi kapan saja. Arman bukanlah orang bodoh. Siapapun yang berani mencegat mereka saat ini pasti luar biasa. Meski mulutnya penuh penghinaan, dia sangat berhati-hati dalam tindakannya. Tujuan pendaratan udara mereka di Yangcheng adalah untuk mempromosikan keterampilan tempur Amerika Selatan ke Tiongkok. Pada saat kritis, detak jantung Song Qiu sepertinya tertahan di tenggorokannya, dan pupil matanya terbuka lebar saat dia melihatnya. Telapak tanganku dipenuhi keringat dingin. Pria berpakaian putih itu bergerak, dan sosoknya seperti angin. Bersamaan dengan semburan seru, sosok Nangong Jun menghantam Arman seperti hantu. Bang-bang, energi gelap yang terus-menerus runtuh. Wajah Arman tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat menggunakan jiu-jitsu dan memukul Nangong Yun dengan backhandnya. Sosok Nangong Yun sangat lincah. Dia mengerahkan kekuatan pada tumitnya dan berjalan di pinggangnya. Kekuatan berkumpul di ujung tangannya. Setiap pukulan menghantam tubuh Arman, dan rasanya seperti bumi hancur. Ledakan, ledakan, ledakan. Di antara beberapa pertemuan, Arman terhuyung mundur beberapa langkah, mengangkat matanya lagi, dan menatap Nangong Yun dengan mata yang sangat ketakutan. Teknik bertarung macam apa ini? Dia belum pernah merasakan kekuatan sebesar itu. Tangan ramping wanita berbaju putih itu tampak tidak berbahaya. Tapi setiap pukulan yang dia pukul padanya membuatnya nyengir kesakitan. Kungfu Tiongkok, Nangong Yun menjawab dengan ringan. Melihat adegan ini, orang-orang yang hadir tidak bisa menahan sorakan. Saat Arman keluar menghadap Nangong Jun, banyak orang yang berkeringat demi Nangong Jun. Tak disangka, tangan Nangong Jun dibuat anggun dan lincah, namun juga mengandung kekuatan dahsyat di ujung jarinya. Ya Tuhan, ini adalah orang nomor 1 di Jiu-Jitsu Amerika Selatan. Di dunia Jiu-Jitsu, dia adalah penguasa mutlak, tapi dia begitu rentan di depan wanita misterius ini. Saya kira Arman baru saja meremehkan musuh, dan pertempuran baru saja dimulai. Luar biasa. Pemuda Xiaoyu sangat bersemangat, matanya menyala-nyala, dan dia menatap ke depan. Popularitas di ruang siaran langsung semakin melonjak, dan rentetan serangan dipenuhi dengan kejutan. Sasana tinju Wei yang terdiam sejenak. Sister Immortal, Song Qiu berkata dengan penuh semangat, "Kakak ipar, kungfu macam apa yang dilakukan Sister Immortal? Pasti terlalu kuat." Menggoyangkan tangannya ke langit dan menjatuhkannya, menghentakkan kakinya untuk mengguncang 9 benua. Chu Chen berkata dengan senyuman di wajahnya, "Ini adalah tinju baji yang dikembangkan secara pribadi oleh Sister Jun." Kekuatan tinju baji tertahan di antara 10 jari. Tidak ada gerakan dengan mengayunkan tangan dan menyerang, namun keterampilan tubuh yang lincah dan anggun dipadukan dengan kekuatan keruntuhan baji di antara jari-jarinya membuat bajikuan kekuatannya telah meningkat beberapa tingkat.
Chu Chen melihat ke belakang Nangong Yun dan sedikit mengangkat bibirnya. Tinju baji yang ditingkatkan oleh Suster Jun memang kuat. Tapi itu bukanlah keterampilan rahasia Suster Jun yang sebenarnya. Suster Jun menggunakan tinju baji untuk melakukannya. Untuk menghadapi Arman, artinya kekuatan lawan tidak dianggap serius oleh Suster Jun sama sekali. Injak kakimu dan goyangkan 9 provinsi. Mata Song Qiu liar dan mengasyikkan. Tinju saudari abadi itu anggun dan mendominasi pada saat yang bersamaan. Kenapa aku tidak tahu Baji Kuan begitu kuat sebelumnya? Sungguh mengagumkan. Chu Chen menggelengkan kepalanya. Selalu ada pepatah di dunia seniman bela diri bahwa dengan Tai Chi dalam sastra, dunia dapat diselesaikan, dan dalam seni bela diri, Baji dapat menentukan dunia. Namun, ada terlalu banyak orang-orang di dunia sekuler yang hanya mencoba mempermalukan diri mereka sendiri. Sebaliknya, hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan warisan Baji Kuan yang sebenarnya. Song Qiu berhenti dan menatap Chu Chen dengan samar. Kakak ipar, berhenti bicara. Chu Chen memandang Song Qiu dengan ragu. Song Qiu mengerutkan bibirnya. Suatu saat kamu menghentakkan kakimu untuk mengguncang dunia. Dan saat berikutnya kamu memiliki 8 ekstrim untuk menentukan dunia. Dan aku hanya bisa berteriak, sial, luar biasa. Chu Chen, saat ini, Arman sudah menyerang ke depan lagi. Tubuh besar itu membuka lengannya, seperti elang yang melebarkan sayapnya, dan kekuatannya yang kuat menginjak lantai, mengeluarkan suara yang teredam. Keistimewaan Jiu-Jitsu Amerika Selatan terutama adalah teknik bergulat. Arman yakin selama dia menangkap wanita di depannya, dia tidak akan bisa lepas dari serangan Jiu-Jitsu miliknya. Sampai batas tertentu, Jiu-Jitsu Amerika Selatan juga menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Namun, hari ini, Arman menghadapi Nangong Jun, yang mengubah Baji Kuan yang awalnya ganas menjadi teknik tinju yang menggabungkan kekuatan dan kelembutan. Kekuatan terkandung dalam 10 ujung jari, dan keterampilan tubuhnya seperti pesona sudut pakaian Nangong Yun tidak bisa disentuh. Sebaliknya, serangan Nangong Yun menghantam tubuh Arman seperti badai, dan Arman mundur dari waktu ke waktu. Lambat laun, mentalitas Arman runtuh dan dia meraung seperti beruang hitam, melancarkan serangan dengan gila-gilaan. Saudara Zhang, pernahkah Anda melihatnya? Kungfu Tiongkok kami, Zhong Dingying sangat bersemangat dan terus mengambil foto untuk ditangkap kamera. Elegan, kuat, bebas dan mudah. Sebagai perbandingan, Arman Amerika Selatan itu hanya seorang vulgar seniman bela diri. Xiao Ying, kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Zhang Zhen juga sangat gembira saat ini. Saya yakin hanya sedikit orang yang akan mengambil foto yang Anda ambil pada tahap awal dari sudut pandang Chu Chen dan wanita di depannya. Bahkan orang biasa pun bisa dengan mudah melihat adegan pertempuran di depannya. Arman berteriak dan menyerang dengan liar. Dan dia sudah mengacaukan rencananya. Nangong Jun seperti berjalan-jalan santai di taman, sesekali meninju, dan menjatuhkan Arman. Puncak pertempuran Amerika Selatan, apakah ini? Mata Song Qiu menunjukkan kecurigaan yang mendalam. Tiba-tiba, sosok Nangong Yun tiba-tiba bergerak, dan dia meninju dada Arman. Serangkaian energi yang kuat melonjak, berdampak pada pertahanan Arman sebuah ledakan. Ledakan, kaki Arman langsung melunak, dan dia berlutut di tanah. Kekuatannya begitu besar hingga retakan muncul di lantai.
Siluet Nangong Yun jatuh ke tanah, tenang dan menatap Arman dengan ringan. Kamu tidak perlu berlutut untuk mengakui kesalahanmu meskipun kamu kalah. Song Kyu tertegun sejenak, lalu tertawa. Seluruh penonton terkejut. 5 master teratas Amerika Selatan datang dengan kekuatan besar. Alhasil, Jerman yang pertama bertarung kalah dengan cara yang begitu memalukan. Namanya Nangong Yun, dia adalah guru Chu Chen. Pantas saja Chu Chen mampu membuat heboh di dunia tinju selama ini. Tuannya bukanlah manusia fana, dia adalah peri. Saya tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Delegasi Amerika Selatan dengan banyak momentum, termasuk 5 ahli terkemuka, akan mendarat di Yancheng melalui udara. Mungkinkah mereka bahkan tidak bisa keluar dari bandara? Wajah Zhao Fangquan muram. Wei Qiugen tampak kaget. Ye Yan mengertakkan gigi. Semua makhluk hidup menatap ke arah Nangong Yun yang mengalahkan Arman. Aksi berlutut Arman yang memalukan menghancurkan momentum yang diciptakan delegasi Amerika Selatan. Tuan Malen, saat ini, Zhao Tianhao juga sedikit panik. Let Malen sedikit mengernyit, lalu berkata perlahan, Arman, pria vulgar dan sembrono ini, telah benar-benar mempermalukan dunia tinju Amerika Selatan. Wanita Oriental ini memang tidak lemah. Tapi selanjutnya, dia tidak punya peluang. Bersambung, bab 411 yang